Suara keras. Dah, lanjut. Begini ceritanya. Dahulu kala di Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara, berdiamlah seorang kakek bernama Mau bersama istrinya. Kakek Mau bersama istrinya dikaruniai 3 putra. Setelah ketiga putra ini beranjak dewasa, maka si putra sulung dan si putra tengah pergi merantau sambil mencari jodohnya masing-masing. Si putra sulung merantau ke Sabu dan menetap di sana. Si putra tengah pergi merantau ke Sumbawa, sedangkan si bungsu sendiri yang bernama Suri itu tetap tinggal di Belu untuk menjaga orang tua. Dari ketiga bersaudara inilah timbul ungkapan persaudaraan yang sampai hari ini disebut Sabu Mau, Lie Mau, dan Belu. Dikisahkan pada waktu si Sulung berangkat ke Sabu, dia membawa karena itulah orang Sabu senang mencari anggota angkatan bersenjata. Si putra tengah berangkat ke Rote. Ia membawa sebuah lampu segenap sombong yang disebut jambu. Itulah sebabnya orang Rote senang menjadi guru atau sedangkan si bungsu sendiri yang bernama Suri itu memperoleh parang. Tajam adalah parang yang khusus dibuat untuk menyanyi rumput. Itulah sebabnya orang Belu sangat senang menjadi petani yang baik. Musim terus berganti hingga Suri itu menanjak dewasa dan mulai berangan-angan untuk mencari. Suatu waktu, dia pergi ke kebun untuk mencari. Ia melihat bahwa bunga-bunga dan ranting-ranting kayu berterbangan ke sana kemari. Ia mencoba mengamati apa gerangan dari semua itu. Ia melayangkan pandangannya ke setiap. Tiba-tiba, ia melihat 7 burung kakak tua dengan jambu warna-warni. Ya, ia terpesona. Belum puas menatap keindahan bunga. Seketika saja, burung itu menghilang dari pandangan mata Suri. Dengan naiknya burung-burung itu, terdengar tawarian cekikan dan sejumlah gadis cantik yang sedang mandi di kolam. Dengan mengendap-endap, Suri itu segera menuju ke tepi kolam. Ia melihat 7 gadis cantik sedang mandi. Di bawah pohon. Rupanya 7 ekor burung kakak tua itu telah berubah menjadi gadis cantik. Sementara itu, samping pohon beringin tua terdapat 7 pasang sayap yang indah dan diatur rapi. Maka sadarlah ia bahwa 7 gadis itu adalah putri-putri kayangan yang sedang beranjak sana ke bumi. Tanpa berpikir panjang, Suri itu mengambil sayap yang terletak pada deretan terakhir, lalu di bawahnya telah disembunyikan di batu. Menjelang petang, Suri itu kembali ke kolam. Ia melihat gadis itu sedang bersiap-siap untuk kembali. Ketika sayap-sayap mereka dipasang, salah seorang gadis kehilangan sayapnya. Ia mencari ke sana kemari sambil menangis. Sayap saya di mana? Sayap saya di mana? Keenam saudaranya juga ikut mencari ke sana kemari, namun tetap sia-sia. Karena hari hampir malam, keenam saudaranya dengan bersedih hati meninggalkan saudari mereka yang kehilangan sayapnya. Tiba-tiba, Suri itu muncul mendekati gadis itu dan perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Suri. Ingatlah rumahku pada hari. Karena hari sudah malam, gadis itu menerima tawaran Suri itu dan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Bumi itu. Beberapa waktu berselang, Suri itu dan
sibuk memasak dan mengasuhi kedua anaknya dengan penuh kasih. Musim tanam pun tiba. Bui Ikun bertugas mengantarkan makanan ke kebun untuk suami dan kedua orang tuanya. Tetapi makanan yang ditunggu-tunggu tak kunjung diantar olehnya. Firasat mereka berkata bahwa ada sesuatu yang salah pada dia. Panan pada zaman itu, setiap memasak nasi, sebutir beras sudah cukup untuk seisi rumahnya. Tetapi pada waktu itu, Suri Ikun memasak segantang beras sehingga nasinya meluap dan periuknya terbelah dua. Suri Ikun segera membersihkan abu yang tumpah di punggung, periuk yang tumpah di punggung. Seketika saja, sayapnya yang selama ini disembunyikan oleh Suri Ikun sudah ditemukan. Wow, sayap saya sudah ditemukan. Suri Ikun gembira bercampur sedih. Dia sedih karena ia harus meninggalkan suami dan kedua anaknya yang masih kecil. Suri Ikun pun mandi dan berkemas. Lalu Suri Ikun mengajak kedua anaknya ke halaman rumah dan ia mengumpulkan sejumlah daun kering lalu membakarnya. Di balik kepulan asap itu, Suri Ikun memasang sayapnya lalu terbang. Kedua anaknya hanya bisa menangis bersedih-sedih. Ibu, kenapa ibu tinggalkan kami? Tak lama kemudian, Suri Ikun dan kedua orang tuanya pulang dari hutan. Dengan terbata-bata, kedua anaknya menceritakan tentang kepergian ibunya terakhir. Ibu sudah pergi, Pak. Suri Ikun segera berlari ke dapur dan melihat bahu. Ternyata sayap Bui Ikun sudah tiada. Suri Ikun menangis sambil memanggil kedua anaknya. Ibu, kenapa ibu tinggalkan aku dan anak-anakku? Keesokan harinya, Suri Ikun pergi ke hutan untuk mencari bantuan. Setibanya di hutan, Suri Ikun bertemu dengan seruput pohon rotan yang merambat pada pohon besar. Pohon rotan, bantulah aku, antarkanlah aku ke laut. Pohon rotan menolak permintaan Suri Ikun. Tidak, kamu harus bersabar sampai duri-duriku tua dan tua. Tak jauh dari sana, ada pula pohon enau yang durinya merah. Pohon enau, bantulah aku, antarkanlah aku ke laut. Baiklah, aku akan mengantarmu ke Lalean. Aku akan mengantarmu ke Lalean. Setibanya di Lalean, Suri Ikun menemui ayah Bui Ikun. Suri Ikun meminta agar Bui Ikun diperkenankan kembali ke dunia. Ayah Bui Ikun tidak berkeberatan dengan syarat-syarat sebagai ujian. Ujian pertama dimulai. Bui Ikun dan keenam saudaranya diminta untuk tidur bersama di sebuah kamar. Dan Suri Ikun diminta untuk menunjukkan manakah Bui Ikun di antara keenam saudara. Di keremangan malam, mengenali Bui Ikun bukanlah hal yang mudah. Ketika Suri Ikun duduk termenung, ia disengat kutu busuk. Suri Ikun meminta bantuan. Kutu busuk, bantulah aku, tunjukkanlah Bui Ikun kepadaku. Baiklah, aku akan menunjukkan Bui Ikun kepadamu, tapi dengan satu syarat. Syaratnya ialah, jika aku atau anak cucuku mati, ciumlah kami sebelum mayat kami dibuat. Karena cintanya kepada Bui Ikun, Suri Ikun menerima syarat tersebut. Kutu busuk pun beraksi dengan sebuah pesan. Pesannya ialah, Lanjut terus. jika amati dari ketujuh bersaudara itu yang tidurnya gelisah dan membolak-balik menggaruk punggungnya, bangunkan dia, karena itulah istrimu. Tak lama kemudian, salah seorang gadis mulai membolak-balik menggaruk punggungnya. Suri Ikun pun membangunkan dia lalu dibawahnya ke rumah
ke ayah Bui Ikun. 15 dipindah Ujian itu pertama pas selesai. sampai Suri habis Ikun itu dinyatakan pindah ke lulus. 16 Ujian kedua dimulai. Bui Ikun mengambil sepiring beras lalu dihampurkan di halaman rumah. Suri Ikun diminta untuk mengumpulkan kembali biji-biji beras itu sebelum fajar. Di tengah malam, Suri Ikun duduk dan menunggu sambil meratapi nasibnya hingga ia putus asa. Saat itulah lewatlah segerombongan semut yang sedang mengangkut biji-biji beras itu ke panggung. Suri Ikun meminta bantuan kepada komandan semut itu. Dengan senang hati, komandan semut itu menerima permintaan Suri Ikun. Tak lama kemudian, biji-biji beras itu telah dikumpulkan oleh semut itu. Lalu ayah Bui Ikun mengantarkan, Suri Ikun mengantarkan ke ayah Bui Ikun. Ayah, biji beras ini sudah saya kumpulkan. Baiklah anakku. Suri Ikun dan Bui Ikun dibekali harta kekayaan. Lalu keduanya pulang dan menemui kedua anaknya yang sudah lama menanti. Suri Ikun dan Bui Ikun selalu hidup rukun dan bahagia. Keturunan mereka adalah orang Beru sekarang ini. Kemudian kakek Mao dan nenek Mao kemudian meninggal dunia dengan sebuah pesan. Antara keturunan Sabu Mao, Kie Mao, dan Belu Mao tidak ada permusuhan atau pertumpahan darah karena ketiganya bersaudara. Demikian kisah Suri Ikun. Mungkinlah sebuah dongeng sejarah. tapi Mereka adalah mitos-mitos yang patut dihormati. Kakek Mao adalah lambang pemersatu bangsa berasaskan kekeluargaan abadi. Suri Ikun adalah lambang seorang keteguhan laki-laki yang mencintai kelestarian lingkungan. Seperti pohon enau dan rotan dipandang sebagai sahabat. Begitu juga dengan semut dan kutu busuk, dia tidak pernah bertindak kejam. Bui Ikun adalah lambang seorang ibu sejati yang rela berkorban meninggalkan kemewahannya di khayalan demi kedua anaknya dan demi suami dan kedua anaknya yang tercinta. Demikian kisah Suri Ikun.